Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kahlil Gibran Ramadan, mahasiswa Departemen Teknik Mesin, Program Studi S1 Teknik Mesin NK, Universitas Negeri Padang. Dalam video ini, kita akan membahas salah satu topik fundamental dalam dunia teknik, yaitu material teknik. Topik ini diajarkan oleh dosen pengampu kami, Bapak Andril Arafat ST, M.Eng, PhD. Dengan pengetahuan yang mendalam tentang material, kita tidak hanya memahami sifat-sifat bahan, tetapi juga bagaimana bahan tersebut dapat digunakan untuk menciptakan inovasi dan menjawab tantangan dalam berbagai industri. Jadi, mari kita mulai perjalanan kita dalam memahami dasar-dasar material teknik yang esensial. Selamat datang di video kami. Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana kita dapat memastikan kekuatan dan keandalan material yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Dari jembatan yang kokoh hingga pesawat yang melintasi langit, semuanya dimulai dari satu proses penting, pengujian bahan. Mari kita eksplorasi lebih dalam. Pengujian destruktif adalah metode pengujian yang dilakukan dengan cara merusak bahan atau produk. Setelah pengujian, spesimen tidak dapat digunakan kembali. Metode ini bertujuan untuk mengevaluasi sifat mekanik dan fisik material di bawah kondisi ekstrim. Tujuan dari pengujian destruktif adalah untuk menentukan sifat mekanik, kekuatan, dan ketahanan bahan di bawah beban atau tekanan tertentu. Pengujian ini memberikan informasi yang mendalam mengenai batasan material, sehingga dapat digunakan untuk perancangan dan aplikasi yang lebih aman dan efisien. Seperti, uji tarik di mana mengukur sejauh mana bahan dapat direnggangkan sebelum mengalami kegagalan. Uji ini memberikan informasi tentang kekuatan tarik, elongasi, dan modulus elastisitas. Kedua, uji tekan yang berguna untuk mengukur kemampuan bahan untuk menahan gaya tekan. Uji ini penting untuk material yang akan digunakan dalam aplikasi yang mengalami kompresi, seperti beton dan logam. Ketiga, uji keras berguna untuk mengukur kekerasan material menggunakan berbagai skala, seperti Brinell, Rockwell, atau Vickers. Hasil uji ini membantu dalam menentukan ketahanan material terhadap deformasi permanen. Dan, keempat, uji impak kegunaannya untuk mengukur ketahanan bahan terhadap kejutan atau beban mendadak. Uji ini sering dilakukan dengan menggunakan metode Charpy atau Izot untuk menentukan energi yang diserap oleh material. Prosedur pengujian. Pengujian bahan, baik yang bersifat destruktif maupun tidak merusak, memerlukan prosedur yang sistematis untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh akurat dan dapat diandalkan. Berikut adalah langkah-langkah yang harus diikuti dalam masing-masing jenis pengujian. Destructive Test, DT. Langkah-langkah: siapkan spesimen uji sesuai standar internasional. Pilih material yang akan diuji dan potong spesimen sesuai dengan dimensi yang ditentukan dalam standar pengujian yang relevan, misalnya ASTM E8 untuk uji tarik. Pastikan spesimen bebas dari cacat yang dapat mempengaruhi hasil pengujian, seperti goresan atau kerusakan lainnya. Pasang spesimen pada alat uji yang sesuai. Tempatkan spesimen pada mesin uji tarik, tekan, atau alat uji lainnya yang sesuai dengan jenis pengujian yang akan dilakukan. Pastikan spesimen terpasang dengan benar dan aman untuk menghindari kesalahan selama pengujian. Lakukan pengujian dengan memberikan gaya, tekanan, atau beban hingga spesimen mengalami kerusakan. Operasikan mesin uji untuk memberikan gaya atau tekanan secara bertahap hingga spesimen mengalami kegagalan. Selama pengujian, catat data secara real-time, termasuk gaya yang diterapkan dan perubahan panjang atau deformasi spesimen. Catat data seperti kekuatan maksimum,
regangan, atau energi yang diserap. Setelah spesimen mengalami kegagalan, analisis data yang telah dicatat. Untuk uji tarik, misalnya, catat kekuatan maksimum yang dicapai, elongasi, dan modulus elastisitas. Untuk uji impak, catat energi yang diserap oleh spesimen saat mengalami benturan. Analisis hasil pengujian untuk menentukan sifat mekanik bahan. Gunakan data yang diperoleh untuk menghitung sifat mekanik material, seperti kekuatan tarik, kekuatan tekan, dan ketahanan terhadap deformasi. Bandingkan hasil dengan standar yang relevan untuk menentukan apakah material memenuhi spesifikasi yang diperlukan. Non-destruktive test. Langkah-langkah, bersihkan permukaan bahan yang akan diuji untuk memastikan hasil akurat. Sebelum melakukan pengujian, pastikan permukaan material bersih dari kotoran, minyak, atau kontaminan lainnya yang dapat mempengaruhi hasil pengujian. Gunakan bahan pembersih yang sesuai untuk membersihkan permukaan tanpa merusak material. Pilih metode NDT yang sesuai dengan kebutuhan. Tentukan metode NDT yang paling sesuai berdasarkan jenis material, jenis cacat yang dicari, dan kondisi lingkungan. Metode yang umum digunakan meliputi ultrasonic testing, UT, radiographic testing, RT, magnetic particle testing, MT, dan dye penetran testing, PT. Operasikan alat uji untuk mendeteksi cacat atau karakteristik bahan. Ikuti prosedur operasional standar untuk alat uji yang dipilih. Misalnya, untuk ultrasonic testing, atur frekuensi dan kalibrasi alat sebelum memulai pengujian. Lakukan pengujian sesuai dengan metode yang dipilih, dan pastikan untuk mencatat semua parameter yang relevan selama proses pengujian. Dokumentasikan hasil pengujian dalam laporan. Setelah pengujian selesai, dokumentasikan semua hasil dalam laporan yang mencakup informasi tentang spesimen, metode yang digunakan, dan hasil pengujian. Sertakan gambar atau grafik jika perlu untuk mendukung hasil yang diperoleh. Analisis hasil untuk menentukan apakah bahan memenuhi standar. Analisis hasil pengujian untuk menentukan apakah material memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan. Bandingkan hasil dengan kriteria yang relevan untuk menilai kualitas dan integritas material. Jika cacat terdeteksi, lakukan evaluasi lebih lanjut untuk menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Pentingnya pengujian. Destructive Test, DT. DT atau pengujian destruktif memiliki beberapa peran penting, di antaranya, pengembangan material baru. Pengujian ini digunakan untuk memahami sifat mekanik dan perilaku material dalam kondisi ekstrim, seperti logam paduan untuk pesawat terbang. Contohnya, pengujian tarik dan uji impak memberikan informasi tentang kekuatan, ketangguhan, serta ketahanan material terhadap kelelahan. Menentukan batas aman, pengujian destruktif membantu menentukan batas aman penggunaan bahan di bawah tekanan tinggi atau suhu rendah. Hal ini penting untuk menetapkan batasan aman dalam aplikasi seperti komponen mesin pesawat. Evaluasi kinerja material, DT juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja material dalam aplikasi spesifik, seperti komponen otomotif, guna memastikan bahwa material memenuhi standar keselamatan dan kinerja. Non-destructive test, NDT. NDT atau pengujian tidak merusak juga memiliki peran signifikan dalam berbagai industri, seperti memeriksa sambungan las. Metode ini digunakan untuk memeriksa sambungan las pada pipa minyak atau gas tanpa menghentikan operasi. Misalnya, ultrasonic testing dan radiographic testing mendeteksi cacat seperti retakan atau porositas. Memastikan integritas struktur, NDT penting untuk memeriksa kerusakan pada struktur bangunan seperti jembatan atau gedung setelah bencana alam. Metode seperti magnetic particle testing dan dye penetran testing digunakan tanpa merusak material. Monitoring kualitas produksi. Pengujian ini dilakukan selama proses produksi untuk memastikan komponen yang dihasilkan memenuhi spesifikasi sebelum dirakit menjadi produk akhir. Pemeriksaan berkala. Sebagai bagian dari pemeliharaan preventif, NDT membantu mendeteksi masalah lebih awal untuk mengurangi biaya perbaikan dan memperpanjang umur peralatan. Kesimpulan. Pengujian bahan adalah proses esensial dalam memastikan kualitas, keamanan, dan keandalan material yang digunakan dalam berbagai aplikasi. Metode destruktif memberikan informasi rinci mengenai sifat mekanik bahan, seperti kekuatan tarik dan ketangguhan, meskipun mengorbankan spesimen. Di sisi lain, metode tidak merusak memungkinkan inspeksi tanpa merusak produk, sangat bermanfaat dalam pengawasan berkala. Kombinasi kedua metode ini menjadi solusi optimal dalam mendukung produksi material berkualitas tinggi, aman, dan andal, khususnya dalam industri yang sangat mengutamakan standar keselamatan. Saran. Pertama, perusahaan atau industri disarankan untuk selalu menggunakan kombinasi metode pengujian destruktif dan tidak merusak guna memastikan kualitas produk secara menyeluruh.
Kedua, pelatihan teknis untuk operator alat pengujian perlu ditingkatkan agar hasil pengujian lebih akurat dan sesuai standar. Ketiga, penelitian lebih lanjut terhadap teknologi baru dalam metode pengujian tidak merusak dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas inspeksi bahan. Dan keempat, pemeliharaan alat uji secara rutin harus dilakukan untuk menghindari kesalahan pengukuran yang dapat memengaruhi kualitas pengujian.